Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi ke channel Mami Yeskel. Oke, hari ini saya dengan suami kami akan uh, berdiskus ataupun kita akan berbincang mengenai perbedaan bahasa antara Indonesia Malaysia. dengan Malaysia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Dayen Leo, saya asal Malaysia. Dan ini suami saya, namanya Ivan, berasal dari Indonesia. Indonesia. Minasan, ohayo gozaimasu. Ima asa gohan chigan desu. Ima ne, watashi to oku-san Malaysia語とインドネシア語を話しています。じゃあ皆さん見てください。 Apa tuh? Kita akan bercakap-cakap bahasa Malaysia dan Indonesia. Berharaplah teman-teman semua boleh lihat dan mendengar. Supaya kawan-kawan Jepun pun paham. Oke, jadi sementara kita makan-makan, kita sambil bahaslah tentang perbedaan bahasa antara Indonesia dengan Malaysia. Oke, yang pertama bahasa yang selalu bikin saya pening juga, yaitu pusing. Pusing kalau di Indonesia apa? Putar. Pusing kalau di Indonesia putar. Tapi rupanya dulu tuh mereka selalu salah paham. Kalau saya bilang pusing kan, orang ingat saya sakit kepala. Rupanya di sana pusing tuh pening ataupun sakit kepala ya. Kalau kita sini pusing kan keliling atau round. Itu adalah perbedaan pertama yang sangat ketara. Berapa kali pusing kan? Pusing. Oke, yang kedua adalah belanja. Belanja itu kalau di Indonesia traktir. Kita bisa traktir orang. Di Indonesia traktir. Kita makan-makan yuk. Jadi kita yang traktir teman-teman begitu. Tapi kalau di sini kan, kalau di Malaysia kita bilang, jom pergi kedai mama, saya belanja awak makan, kan? Spend. Kalau dorang maksudnya rupanya lain. Belanja tuh macam pergi pasar, beli barang, pergi supermarket belanja. Kalau kita belanja tuh macam membeli belah lah ya, lebih kurang membeli belah. Jadi dulu waktu kami masih bercinta, dia selalu heran. Dia bilang kenapa dia punya girlfriend ini selalu ajak dia pergi shopping. Tapi sebenarnya kalau dia bilang, kita duduk ada di satu tempat lah dulu kami selalu dating. Dia bilang kita pergi di kedai yang si ini, kita makan-makan. Saya kan terus cakap, kau belanja saya kah? Dia ingat ini perempuan lah, balik-balik mau ajak pergi shopping sejak. Oke, yang ketiga dari perbedaan bahasanya adalah Meski cek dulu. bilik kaki tangan. Bilik kaki tangan kalau di Indonesia ruang pekerja. Di setiap kantor-kantor atau kilang perusahaan nanti ada satu kamar namanya ruang pekerja gitu. Kalau kita di setiap office atau contoh pergi hospital atau pergi mana-mana, sekarang kita boleh nampak kan bilik untuk kaki tangan sahaja. Nah dulu dia pernah cakap dengan saya, dia bilang Malaysia ini seram ya. Ternyata di Malaysia ada satu bilik khusus untuk kaki dan tangan sahaja. Jadi badan dan kepalanya kemana? Dia salah paham rupanya. Jadi saya jelaskan dengan dia, saya cakap, oh ini bilik untuk staff. Baru dia bilang, oh kalau di Indonesia itu ruang kerja atau ruang karyawan mungkin ya dipanggil. Oke, next kita berbicara nomor 4 tentang kantor. Kalau di Indonesia kantor, di Malaysia apa? Kalau kantor di Malaysia itu pejabat. Yeah. Pejabat.
Kalau di Indonesia pejabat itu orang yang apa? Pangkatnya tinggi di dalam apa? Satu organisasi ataupun di dalam suatu apa namanya? Pemerintahan pangkatnya tinggi itu ialah pejabat. Mungkin ketua atau wakil ketua ya bisa dikatakan pejabat. Seperti di sini di Majelis Perbandaran, kalau di Indonesia Pemda, pemerintah daerah, mungkin wali kota itu ialah seorang pejabat. Namanya pejabat. Ya, di sini Datu apa ya kalau di Malaysia? Datu Bandar kah? Dio. Pejabat itu adalah bos-bos lah gitu kan. Iya, bos. Kalau di sini panggil pegawai. Nah, contoh pihak polis kan ada pegawai polis, pegawai bomba. Tapi dia terkejut. Kalau saya bilang pegawai, dia bilang, "Hah, pegawai itu bawahan." Saya bilang, "Tidak, pegawai itu yang paling atas." Maksudnya bos lah. Ternyata di Indonesia terbalik lagi. Pegawai itu adalah pekerja biasa. Iya kah? Iya. Nextnya adalah, kalau di Malaysia ini umum lah ya, semua sudah tahu, kereta. Kereta di Indonesia mobil. Kita mau naik mobil ke kota atau jalan-jalan naik mobil. Kalau di sini kita Kereta. pusing-pusing naik kereta. Pusing-pusing naik kereta. Jadi sudah pusing naik kereta tambah pusing. Pernah satu kali kami bilang, jomlah kita naik ke Bukit Tinggi. Waktu itu kami mau naik ke Bukit Tinggi. Dia kan pertama kali. Kita naik apa ke sana? Saya bilang naik kereta. Oke. Dia oke saja. Jadi waktu perjalanan, ini sudah tengah perjalanan nih. Terus dia tanya, tadi katanya naik kereta. Saya pun bingung, hah? Jadi yang kami naik ini apa? Bukan kereta kah? Kuda kah? Jadi saya tanya, inilah kereta. Baru dia ketawa. Baru dia paham, oh kalau di Indonesia, kereta itu maksudnya lain, dia bilang. Kereta api. Dia kereta api. Kereta apa? Banyak-banyak. Jadi saya bilang, oh kalau di Malaysia kereta itu mobil ternyata ya. Baru dia paham. Sekarang pun dia akan sebut kereta juga, bukan mobil. Oke. Selanjutnya adalah percuma. Percuma di Indonesia ialah artinya gratis. Gratis. Ya, di sini pun percuma tuh buy one free one lah. Contoh kita beli barang, beli 2 percuma 1. Orang pun dulu kadang-kadang salah paham. Beli 2 gratis 1. Rupanya di Indonesia percuma itu maksudnya lain. Percuma tuh kalau di Indonesia maksudnya sia-sia, kan? Ya, percuma lah kita buat sesuatu begitu. Seperti contohnya tidak mendatangkan hasil. Lebih bagus jangan dibuat daripada percuma. Kalau di sini percuma untung. Kalau kita tidak ambil kita rugi. Sudah dapat free kita nggak ambil rugi. Kalau di sana percuma tuh sia-sia. Maksudnya jadi, sesuatu kita tidak perlu raih. Kalau di sini orang bilang percuma, lebih baik kita dapatkan karena untung bagi kita kan free. Jadi inilah bahasa-bahasa yang kadang-kadang bikin terbalik, yang bikin pening sebenarnya. Kalau belum paham, kalau baru pertama kali. Jadi untuk kawan-kawan yang di Indonesia yang mau datang Malaysia, mungkin mau jalan-jalan atau sebagainya, bolehlah mempelajari sedikit-sedikit bahasa di Malaysia. Jadi ini adalah antara perbezaan bahasa ya. Jadi apapun perbedaan bahasa yang hampir bahasanya sama, tapi artinya lain. Jadi kalau kita sudah pelajari, kita sudah mengerti, sudah terbiasa seperti saya sudah di Malaysia sudah lama, jadi sudah tidak kekok lagi, tidak gagap lagi, tapi sudah terbiasa. Dan walaupun perbedaan kata maksud atau arti, kita tetap satu rumpun. Jadi terima kasih untuk semua kawan-kawan yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Sekarang kami siap-siap mau makan, mau kerja lagi. Ya, minasan, arigatou gozaimasu. Sampai jumpa. Sayonara. Bye.